Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Review film kali ini berjudul The Pursuit of Happiness 2006. Film inspirasi asal Amerika Serikat ini menampilkan Will Smith dan anaknya, Jaden Smith, sebagai aktor utamanya. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang sebuah perjuangan dan dedikasi seorang ayah untuk membahagiakan buah hatinya meski harus diterpa badai kehidupan yang datang silih berganti. Untuk sampai pada puncak kebahagiaan dalam perjuangan, pengorbanan sebagai sosok ayah menjadi hal yang menarik dalam film ini guys. Lantas seperti apa kisahnya? Inilah The Pursuit of Happiness 2006. Film diawali pada tahun 1981 di San Francisco, California, memperlihatkan suasana di keluarga Chris Gardner. Chris dan istrinya bernama Linda tinggal di sebuah apartemen kecil bersama anaknya, Christopher, yang kini berusia 5 tahun. Hari itu, di tengah padat dan sibuknya kota San Francisco, Chris bersama anaknya berjalan kaki untuk tiba di tempat penitipan anak. Hal itu setiap hari dilakukan Chris mengingat dia dan istrinya, Linda, masing-masing sibuk bekerja. Chris adalah seorang salesman yang menjual alat kesehatan pemindaian kepadatan tulang alias Röntgen. Di mana sebelumnya Chris memutuskan untuk menjadi distributor. Dengan keberaniannya, ia bahkan menggunakan hampir seluruh tabungan keluarganya untuk membeli franchise tersebut. Saat Chris memasarkan alat Röntgen tersebut, kebanyakan dokter mengakui alat itu mampu menghasilkan gambar X-ray yang bagus. Akan tetapi alat itu tidak terlalu dibutuhkan dan harganya terbilang sangat mahal. Padahal Chris harus menjual 2 unit setiap bulannya untuk membayar apartemen dan juga kebutuhan hidupnya setiap hari. Parahnya, sampai di akhir bulan Chris belum juga berhasil menjual 1 unit pun. Ditambah lagi mobilnya ditilang polisi. Masalah finansial dalam keluarga yang begitu berat membuat Linda, istrinya, bekerja sebagai buruh pabrik. Linda bekerja 2 kali lipat demi meringankan beban hidup keluarganya. Akan tetapi itu belum juga mampu menutupi kebutuhan mereka, terutama untuk membayar sewa. Akhirnya ini berimbas pada harmonisasi di keluarga Chris, di mana sang istri tak lagi bisa memahami kondisi Chris. Walaupun Chris terus berusaha, tak hanya itu anaknya pun harus bersekolah di tempat yang murah. Suatu malam, Linda kembali kesal terhadap Chris karena sampai detik itu, Chris belum juga membayar tagihan pajaknya. Dan jika tidak segera dilunasi, maka pegawai pajak akan menarik uang di rekening mereka. Padahal uang dalam rekening hanya cukup untuk biaya hidup selama 1 bulan. Meski begitu, Chris tetap bersikap tenang mendengar ocehan istrinya sambil menyelesaikan permainan Rubik milik anaknya. Keesokan harinya saat Chris hendak kembali berjualan, dia teralihkan dengan sebuah mobil mewah. Chris lalu mendekatinya dan memberinya 2 pertanyaan, di mana kau bekerja dan bagaimana kau mendapatkan semuanya. Disinilah Chris mengetahui, kalau ada pekerjaan yang bergerak di bidang saham yang disebut dengan broker atau pialang saham. Dari pertemuan singkat itu menumbuhkan semangat Chris untuk menjadi salah satu di antara mereka. Di rumah, Chris selalu menceritakan tentang pekerjaan ini pada istrinya. Namun, Linda yang masih kesal tak merespon apapun perkataannya. Sekalipun Chris berniat untuk melamar sebagai broker, Linda yang tak suportif ini selalu saja meremehkan apapun yang dilakukan Chris. Mengingat yang mereka butuhkan saat ini adalah uang, ditambah kontrakan mereka sudah menunggak selama 2 bulan. Linda terus menuntut agar Chris segera menjual alat tersebut. Jika tidak, maka Chris harus segera keluar dari rumah ini. Keesokan harinya Chris kembali menjajakan alat Röntgennya, tapi kali ini ia masih terganggu dengan impiannya menjadi broker. Ia pun memutuskan untuk mengikuti program pelatihan broker yang diadakan. Namun sebelum masuk, ia menitipkan barang dagangannya kepada seorang pengamen yang memberi uang sebagai imbalannya. Di kantor itu, Chris bertemu dengan HRD. HRD menjelaskan bahwa Chris harus menemui Jay Twistall yang berada di kantor pusat. Sialnya interview itu harus berhenti sebab pengamen itu membawa kabur alat scan tersebut. Bagi Chris, alat scan itu adalah nyawanya saat ini, hingga Chris pun terpaksa meninggalkan interview tersebut lalu mengejar si pengamen tadi. Yah, sialnya, pengamen itu berhasil menaiki kereta dan membawa kabur barang itu. Kehilangan 1 unit alat sama dengan kehilangan uang untuk kebutuhan 1 bulan. Jadi wajar saja membuat Chris semakin frustasi. Di dalam perjalanan pulang, Chris melihat lembaran yang diberikan HRD tadi,
di mana program itu hanya mengambil 20 orang setiap 6 bulan dan hanya satu orang yang akan mendapatkan pekerjaan. Ini lebih buruk lagi, di mana Chris menjadi insecure sebab dirinya hanyalah lulusan SMA. Oh, yeah, what's it say? Di hari berikutnya, saat Chris mengantar anaknya ke tempat penitipan, si bocil itu bertanya tentang beberapa film perang yang dia tonton di sekolahnya. Chris sontak terkejut karena baginya, Christopher seharusnya diberikan beberapa pelajaran sesuai usianya. Ternyata pemilik tempat itu sengaja menyuruh Christopher menonton film seharian karena orang tuanya telat membayar iuran bulanan. Selanjutnya, Chris kembali ke kantor saham untuk bertemu langsung dengan pimpinan yang bernama Jay Twistall untuk menyerahkan formulir lamaran kerjanya secara langsung. Tapi pimpinan kantor tentu adalah orang yang sangat sibuk, sehingga saat bertemu Jay, ia hanya mengambil surat lamarannya dan berkata akan menghubungi Chris apabila dibutuhkan. Pertemuan itu membuat Chris terlambat bertemu kliennya untuk menjual satu unit alat röntgennya ini, padahal itu adalah kesempatan penting baginya. Betapa sulitnya Chris untuk bisa closing satu barang saja. Di perjalanan, Chris melihat kembali pengamen yang telah membawa kabur alat scan-nya. Chris langsung mengejarnya hingga Chris pun berhasil mendapatkan kembali alatnya itu. Alhasil Chris kembali ke rumah dengan membawa 2 unit dagangan. Istrinya jadi heran, harusnya alat itu sudah terjual, tapi kini stok malah bertambah. Selanjutnya, Chris berniat menceritakan kisahnya hari ini yang sangat melelahkan. Tapi Linda sudah tak peduli apapun yang dilakukan Chris. Hubungan mereka kian hari kian renggang karena masalah ekonomi yang terus mendesak. Relax. We're gonna come out. 1 bulan berlalu, semenjak Chris mengirim berkas lamaran untuk program pelatihan, dan hari itu ia sengaja menunggu Jay berjam-jam untuk berbincang dengan dirinya. Di sini kembali Chris memperkenalkan dirinya dan mengingatkan Jay tentang surat lamarannya. Tapi karena Jay buru-buru untuk pergi, akhirnya Chris berbohong kalau dia juga berencana untuk pergi ke daerah tujuan Jay. Di atas taksi, Chris mengambil kesempatan untuk terus mengungkapkan keahliannya. Namun terlihat Jay tak begitu tertarik dengan cerita Chris. Jay lebih fokus menyelesaikan Rubik yang baginya mustahil ada orang yang bisa menyelesaikannya. Chris lalu mengalihkan pembicaraan untuk menyelesaikan Rubik tersebut. Setelah beberapa menit menghabiskan waktu, akhirnya Chris berhasil menyelesaikan permainan Rubik itu. Dia langsung memujinya, meski itu pun hanya basa-basi. Nampaknya usaha Chris tak cukup membuat Jay terkesan. Selanjutnya yang jadi masalah adalah Jay pergi tanpa membayar ongkos taksi. Sedangkan pembayaran taksi itu telah mencapai $18. Dan uang yang tersisa di dompet hanya $5 saja, itu pun untuk biaya makan hari ini, hingga Chris nekat melarikan diri. Sialnya alat röntgennya malah tertinggal di taksi. Akhirnya ia kembali mengambilnya dan lagi-lagi melontarkan permohonan maaf kepada Pak Supir. Tapi si supir tentu tak kompromi. Ia terus mengejar Chris hingga ke dalam stasiun kereta. Namun ketika Chris berhasil masuk ke dalam kereta, alat röntgennya malah tersangkut di pintu yang pada akhirnya ia pun harus kembali kehilangan 1 unit alat röntgennya itu lagi. Singkat cerita, sampailah di stasiun berikutnya. Di tengah derasnya hujan, Chris mencoba menelpon Linda untuk minta maaf karena dirinya harus pulang terlambat. Chris harusnya lebih dulu tiba di rumah untuk menemani anak mereka, akan tetapi Linda sudah muak dengan sikap suaminya itu. Ia akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Chris dan mengancam akan membawa Christopher bersamanya. Malam itu menjadi malam penuh cobaan bagi Chris. Tak ingin semuanya terlambat, detik itu juga Chris segera berlari menuju ke rumahnya. Namun setiba di sana ternyata rumah sudah kosong. Di tengah kesedihan itu, Halo? tiba-tiba Chris mendapat telepon dari Jay. Jay mengabarkan padanya bahwa besok lusa Chris sudah bisa mengikuti wawancara program pelatihan broker. Chris diminta untuk mencatat nomor sekretaris Jay untuk informasi lanjutan. Namun Chris tak menemukan pulpen, akhirnya Chris pun menghafalkan nomor tersebut. Selanjutnya Chris bergegas ke sebuah supermarket sembari menghafalkan nomor sekretaris Jay. Di sana ia juga menanyakan keberadaan istri dan anaknya kepada kawan-kawannya dan tak satu pun di antara mereka yang tahu kepergian Linda. Keesokan harinya, Chris tak sengaja bertemu Linda di tengah jalan. Seperti istri yang sedang marah pada umumnya, Chris hanya berkata, "Kamu bisa saja pergi, tapi jangan membawa anakku. Christopher harus tetap bersamaku." Mendengar itu, Linda kembali lagi membentak dan menyalahkan Chris atas krisis ekonomi keluarganya. Tak banyak kata, Chris menuju tempat penitipan untuk menjemput Christopher.
karena ia tak ingin anaknya bernasib sama dengannya, yakni tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah. Di rumah, Chris segera membuat makan malam untuk Christopher. Di momen itu, seorang pemilik kontrakan datang menemui Chris. Ia meminta agar Chris segera mengosongkan rumah ini besok pagi. Chris memohon untuk diberi tambahan waktu dan berjanji akan segera melunasi kontrakan ini. Beruntung pemiliknya memberi waktu 1 minggu dengan syarat Chris harus mengecat ulang rumah mereka. Esok paginya, Chris yang sedang asyik mengecat rumah tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan polisi. Seakan masalah tak kunjung kelar, polisi yang datang untuk membawa Chris ke kantor polisi. Polisi lalu membawa Chris ke kantor. Rupanya itu tentang mobil Chris yang ditilang kala itu. Karena Chris tak kunjung membayar denda, polisi terpaksa menahan Chris dan mengeluarkannya ketika proses verifikasi sudah kelar. Sebenarnya proses verifikasi itu dilakukan besok pagi pada pukul 9.30. Sementara di jam tersebut Chris harus mengikuti tes wawancara magang di kantor broker. Dengan terpaksa Chris harus kembali menghubungi istrinya untuk menjaga anak mereka. Dan tibalah pada keesokan harinya, waktu telah menunjukkan pukul 9. Tanpa pikir panjang, Chris berlari menuju kantor broker dan tak peduli dengan penampilannya yang sangat lusuh. Saat di sana, Chris cuek saja dengan pakaian eksekutif orang-orang di sekitarnya. Dan kini giliran Chris yang dipanggil untuk wawancara. Dalam ruangan tersebut, semua pimpinan perusahaan nampak heran melihat penampilan Chris. Begitu juga dengan Jay. Mereka menduga Chris sepertinya tak niat bekerja di perusahaan mereka. Sebelum wawancara, Chris menceritakan apa yang terjadi padanya dengan percaya diri. Untungnya, dari cerita itu membuat mereka terkesan. Selesai wawancara, Jay mengapresiasi kehebatan Chris. Tapi tampaknya Chris tak begitu bahagia sebab dia baru tahu bahwa selama pelatihan ia tak akan mendapat gaji sepersen pun. Tentu hal itu tak sesuai dengan ekspektasinya, namun Jay terus meyakinkan Chris bahwa ini adalah peluang besar baginya. Malamnya istrinya, Linda, membawa Christopher kembali ke rumah. Kalimat yang keluar dari mulut Linda adalah, "Saya akan pindah ke New York." Di mana istrinya mendapat kerjaan dari iparnya yang membuka restoran di sana. Chris tak melarangnya, hanya satu hal yang dia pastikan yakni Christopher harus tinggal bersamanya di sini. Linda pun menangis di samping anak mereka yang sedang tidur lelap. Tak lama setelah Linda pergi, Christopher pun mendapat kabar bahwa dirinya telah diterima untuk mengikuti program pelatihan broker. Keesokan harinya, terlihat Chris mengeluarkan seluruh isi rumahnya. Rupanya ia dan Christopher akan pindah ke kontrakan yang lebih sederhana. Setelah selesai memindahkan barang, ia mengajak Christopher bermain basket. Saat itu Chris menasihati anaknya, "Jangan pernah biarkan orang lain mengatakan kepadamu bahwa kamu tak bisa melakukan apapun, termasuk ayah. Jika kau punya impian, kau harus meraihnya." Dan lanjut cerita, ia bergegas ke rumah sakit. Alat scan Chris berhasil terjual 1 unit di hari itu. Uang dari hasil penjualan tersebut paling tidak bisa ia jadikan sebagai penyambung hidup. Karena keesokan harinya Chris harus menjalani profesi terbarunya sebagai seorang broker. 20 peserta kini telah berkumpul. Dari pelatihan itu, Chris mendapat pembelajaran penting di hidupnya. Rumusnya adalah semakin banyak panggilan sama dengan banyak peluang. Sekian banyak peluang sama dengan semakin banyak pelanggan. Dan semakin banyak pelanggan maka semakin banyak uang. Jadi Chris semakin tertantang untuk mengikuti program tersebut. Meskipun ia harus bersaing dengan 20 orang yang mereka adalah sarjana. Dalam beberapa minggu ke depan, mereka akan diberi kontrak dari 500 perusahaan ternama. Inilah konsekuensinya sebagai seorang broker untuk menjual produk keuangan yang mereka tawarkan. Singkat cerita, jam istirahat pun tiba. Chris tak sengaja melihat seorang yang membawa alat scanning miliknya. Tanpa pikir panjang, ia pergi mengejar pria tersebut. Meskipun saat itu Chris hanya memiliki waktu istirahat kurang dari 10 menit. Semakin Chris mengejarnya, semakin orang itu berlari kencang. Dan pada akhirnya, Chris harus mengalami kecelakaan yang membuat kaca mobilnya rusak parah. Tapi apapun itu, Chris telah mati rasa sebab yang dipikirkannya sekarang mencari sebelah dari sepatunya yang hilang. Alhasil Chris kembali ke kantor dengan 1 sepatu saja. Di hari berikutnya, Chris merasa telah direndahkan di kantor ini sebab salah satu trainernya itu selalu menyuruh Chris apapun itu, tak kenal kondisi dan waktu, layaknya seorang pelayan. Tapi Chris tak menyerah meskipun diketahui ia masih menjual alat pemindaian tulangnya itu. Hingga mau tak mau ia harus jeli dalam membagi waktu, mengurus anak, pelatihan broker, dan jualan untuk menutupi biaya sehari-hari. Olehnya, Chris harus bekerja sebagai broker selama 6 jam saja. Bahkan untuk memaksimalkan waktu 6 jamnya, Chris memilih untuk tidak minum selama bekerja. Hal itu dilakukan agar ia tak membuang waktunya ke toilet untuk buang air kecil.
Singkat cerita, tak terasa Chris telah memasuki bulan kedua di kantor broker itu. Namun ia masih juga belum mencapai target yang sudah ditetapkan. Akhirnya ia pun memberanikan diri menawarkan produk keuangannya pada seorang CEO bernama Walter Ribbon, pengusaha ternama di wilayah tersebut. CEO itu meminta Chris agar menemuinya. Ia memberi waktu 20 menit untuk tiba di kantor. Di tengah kegentingan ini, Chris lagi-lagi disuruh oleh manajernya untuk memarkirkan mobil miliknya yang terparkir liar. Disinilah Chris mendapat rintangan. Di tengah kemacetan ia harus mencari cara agar sampai ke CEO itu secepat mungkin. Namun begitu tiba di sana, Mr. Walter sudah tak berada di sana. Keesokan harinya Chris bersama anaknya nampak memasuki kompleks perumahan elit. Ternyata dia datang menemui Mr. Walter. Dengan tidak seperti seorang sales, Chris bersikap seperti seorang bestie kepada Mr. Walter. Kedatangan Chris tak lain adalah untuk meminta maaf pada CEO ini karena kecerobohannya mengatur janji dengannya. Sebelum pulang, Chris berkata mereka akan pergi ke tempat pertandingan baseball. Mr. Walter yang mendengar itu terkejut karena dia juga akan pergi ke tempat yang sama. Di sini Walter mengajak mereka untuk pergi bersama dengan mobilnya saja. Tanya itu, Walter bahkan memberikan mereka tiket VIP. Ia juga mengalahkan Chris pada teman-teman pengusahanya. Di saat pertandingan berlangsung, Chris terus saja memasarkan produk padanya, tapi hal itu tak membuat Mr. Walter risih. Sebenarnya Chris tak ada niat menonton baseball, namun hanya karena ia mengetahui bahwa targetnya Mr. Walter itu akan pergi ke sana. Tetapi Mr. Walter menolak penawaran Chris karena ia belum bisa mempercayakan keuangannya pada Chris yang terbilang masih junior. 4 bulan berikutnya Chris menjalani pelatihan dan ya, semuanya berjalan dengan lancar. Bahkan semua alat pemindaian tulang telah berhasil ia jual. Hingga suatu ketika, tiba-tiba Chris mendapat surat dari perpajakan yang berisi bahwa seluruh isi tabungannya telah ditarik pihak bank. Sebab Chris tak juga membayar pajak dan saat itu hidupnya kembali berantakan. Ia naik darah, tapi itulah aturan yang berlaku di negaranya. Saking bangkrutnya Chris bahkan menagih hutang kepada temannya yang hanya $14. Selanjutnya Chris sejenak menepi di sebuah taman untuk meratapi nasibnya. Saat sedang termenung, tiba-tiba Chris kembali melihat pria tua yang membawa alat pemindaian tulang. Chris pun berlari ke arah pria itu dan akhirnya Chris berhasil mendapatkan kembali alat scan-nya itu. Namun di hari yang sama Chris belum berhasil menjual 1 unit saja dari alatnya. Hingga Christopher mengeluh karena capek mengikuti ayahnya menjual dagangannya. Untung saja ada seorang dokter yang bersedia membeli mesin itu sekarang juga. Sialnya alat tersebut tidak lagi berfungsi. Akhirnya mereka harus pulang dengan tangan kosong. Dan setelah tiba di kontrakan, barang-barang Chris telah berada di luar kamar. Bahkan kunci pintu juga telah diganti oleh pemiliknya, yang menandakan bahwa saat ini Chris tidak lagi punya tempat tinggal. Marah, kesal, kecewa bercampur aduk dirasakan oleh Chris saat itu. Namun hal itu tak akan mengubah keadaan saat ini, justru marah hanya akan menunjukkan kelemahan Chris di depan anaknya. Pilihan terakhirnya adalah teman lamanya. Ia berencana numpang di sana. Akan tetapi temannya tak membukakan pintu untuknya. Chris pun bergegas ke stasiun. Entah kemana lagi, tujuan mereka pergi dengan uang yang terbatas. Setiba di stasiun, Chris berusaha menghibur anaknya. Ia berkata pada Christopher bahwa mesin pemindaian ini adalah mesin waktu, di mana jika tombolnya dipencet maka mereka akan kembali ke zaman purba. Dengan penuh imajinasi, Chris berhasil mencairkan suasana. Rupanya itu hanyalah sebuah cara Chris untuk mengajak anaknya tidur di dalam sebuah toilet stasiun. Di sana, Chris menidurkan anaknya dan untuk pertama kalinya ia meneteskan air mata. Pada keesokan harinya, Chris mencoba mendatangi sebuah rumah penampungan orang tak mampu. Sayangnya mereka hanya menerima orang perempuan dan anak-anak. Chris yang terus memohon direkomendasikan untuk datang ke sebuah rumah singgah bagi orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Gedung itu hanya akan dibuka pada pukul 5 sore setiap harinya. Mereka harus mengantri untuk dapat tinggal di sana. Tanpa pikir panjang, Chris segera pergi. Dan setiba di sana, antrian sangat panjang. Tapi mau tidak mau, Chris harus mengantri. Sialnya lagi, gedung malah penuh pas di titik antrian. Tapi seorang yang mengetahui itu sengaja masuk ke antrian Chris. Demi anaknya, Chris langsung melabrak pria itu. Untungnya orang-orang baik yang menyaksikan itu membela Chris dan akhirnya Chris yang mendapatkan kamar tidur. Dalam kesedihan ini, Chris masih bisa tegar mengurus anaknya. Lampu tiba-tiba padam. Dijadikan alasan untuk Chris agar Christopher bisa tidur lelap. Tapi tak dengan dirinya, karena malam itu Chris harus segera memperbaiki mesin scan-nya yang rusak.
Keterbatasan lampu harus membuatnya keluar dari kamar. Tapi tak berlangsung lama, semua lampu harus dimatikan. Tak berhenti di situ, Chris memanfaatkan waktunya untuk belajar tentang saham, karena diketahui jika sebentar lagi ujian akhir pegawai akan segera berlangsung. Pagi harinya Chris harus membawa barang-barangnya masuk ke kantor broker, karena pukul 5 sore nanti ia harus kembali mengantri di tempat yang sama. Chris harus memanfaatkan waktu bekerjanya dengan maksimal, bahkan tak jarang Chris bertengkar dengan orang lain untuk antrian bus. Kondisi itu membuat Christopher menangis melihat keagresifan sang ayah. Di hari yang sama Chris datang ke sebuah gereja. Ia larut dalam kesedihan, meluapkan segala beban hidupnya yang ia rasakan saat ini kepada Tuhan. Karena saat ini yang ia miliki di hidupnya hanyalah Christopher. Singkat cerita, tibalah momen ujian akhir pegawai broker. Ini adalah penentuan akhir bagi Chris untuk bisa mendapat pekerjaan. Lembar soal pun sudah berada di tangan Chris dan hanya butuh waktu beberapa menit Chris berhasil menyelesaikan semuanya. Meskipun ada peserta yang lebih dulu menyelesaikan tes tersebut, pria ini mengaku tak kesulitan dalam menjawab soalnya, tapi kesombongannya runtuh ketika Chris membahas tentang soal esai yang nampaknya telah ia lewatkan. Dalam perjalanan pulang tiba-tiba Chris bertemu dengan pemain baseball tempo hari dan kedekatan mereka terlihat cukup baik di sini. Bahkan pria tersebut memberinya kartu nama dan berkata akan menunggu kabar dari Chris. Di waktu yang sama, Chris tiba-tiba dipanggil oleh salah satu bosnya. Ia meminta pinjaman $5 untuk membayar taksi. Chris pun terpaksa memberikannya, walau di dompetnya tersisa 1 lembar saja. Malamnya saat Chris menyuruh anaknya tidur, tiba-tiba Christopher rindu ibunya. Si bocil itu merasa ibunya pergi karena dirinya. Chris menenangkan dia dan berkata, ibunya hanya pergi sesuai kemauannya sendiri. Mendengar itu, Christopher lalu berkata pada ayahnya, "Kamu adalah ayah yang baik." Selanjutnya, Chris masih berusaha untuk memperbaiki alat scan-nya, dan tak lama kemudian alat itu pun berfungsi kembali dan terjual pada salah satu dokter. Setelah memperoleh uang, Chris memberikan hadiah pada anaknya dengan menyewa sebuah hotel dalam semalam dan mengajak Christopher liburan ke pantai. Just went to the beach. Far away from buses. Esok harinya saat Chris kembali ke tempat pelatihan, tiba-tiba manajernya memanggil Chris dan menyuruhnya untuk segera bertemu dengan pimpinan perusahaan. Di sana mereka mengingatkan Chris kalau hari itu adalah hari terakhir baginya. Dengan senyuman di wajahnya, Chris berusaha keras menerima keputusan tersebut. Tapi hal yang tak diduga, Chris sebelumnya, di mana para pimpinan ini mengumumkan kalau ini adalah hari terakhir Chris berstatus anak magang. Dan besok Chris harus kembali ke kantor sebagai pegawai tetap. Dengan mata penuh haru, Chris tak berdaya. Chris tak dapat membendung kebahagiaan dalam hatinya. Ya, kini Chris berhasil menang melawan kerasnya hidup. Ia pun berlari menuju rumah penitipan anak untuk menjemput Christopher dan memeluk anaknya itu dengan perasaan yang sangat bahagia. Itulah yang diistilahkan Chris dengan happiness. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.